Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspiratif Shop. Ya, kali ini saya akan berbagi mengenai tips dan trik mengenai samak tabe, yakni pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe untuk channel ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Nah, dalam rangkaian tes kesamaptaan yang tadinya dibagi dua, ada samaptaan yakni lari 12 menit dan samaptabe yakni tadi rangkaian antara pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Nah, peserta akan diminta melakukan pull up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, push up 1 menit, dan shuttle run itu di samaptabe. Tips yang pertama untuk melakukan pull up. Nah, pada sesi pull up kali ini yang pertama yakni konsentrasilah pada gerakan ya. Jangan tegang, tetap rileks, karena apa? Itu akan sangat membantu ketika kita akan naik ya. Jadi ketika dagu kita akan melewati tiang, kalau kita tidak tegang itu akan terasa sangat nyaman. Berbeda halnya ketika kita tegang. Nah, konsentrasi kita buyar, kita melakukannya dengan tegang, itu badan kita terasa sangat berat. Jadi ketika nanti akan memang sampai atas, tetapi dagu tidak bisa melewati. Nah, itu salah satu akibat dari tegang. Makanya dari itu, teman-teman harus tetap konsentrasi dan juga tetap harus rileks dan jangan tegang. Tips yang kedua. Nah, di tips kedua kali ini, lakukan gerakan pull up dengan kontinu atau berkesinambungan untuk menjaga ritme dan momentum kekuatan dari kecepatan dan juga kecepatan gerakan naik dan turun tubuh Anda. Nah, ketika kita melakukannya dengan ritme yang teratur, dengan berkesinambungan, kita akan nyaman melakukannya. Contoh, 1, 2, 3, 4. Nah, boleh teman-teman saat itu beristirahat sebentar di bawah. Tapi setelah itu usahakan untuk naik lagi. Ya, manfaatkan dan maksimalkan waktu sebaik mungkin. Tips yang ketiga. Nah, ini lakukan gerakan Anda secara benar. Jangan sia-siakan tenaga Anda dan juga waktu Anda. Nah, contoh, ketika kita naik, usahakan dagu itu langsung melewati tiang. Karena apa? Ketika kita tidak melewati tiang dan ibaratnya bahasanya nanggung, nah itu akan menghabiskan tenaga teman-teman. Lakukan dengan maksimal, lakukan dengan gerakan benar, jangan sia-siakan tenaga dan waktu teman-teman. Tips yang keempat untuk gerakan pull up. Nah, intinya prinsipnya semakin banyak gerakan teman-teman dalam melakukan push up ini, semakin besar pula nilai yang didapat teman-teman. Nah, jadi usahakan lakukan dengan sebanyak-banyaknya, latihan secara rutin agar otot kita terbiasa dan juga kuat ketika mengangkat tubuh kita dalam melakukan gerakan push up. Nah, jadi kenapa kita lakukan gerakan yang sebanyak-banyaknya? Ini antisipasi semisal ada gerakan kita yang tidak terhitung oleh penilai. Nah, itu sering sekali terjadi ketika kita melakukan push up. Banyak gerakan yang tidak dinilai oleh panitia. Karena apa? Karena gerakannya tidak benar. Nah, itu suatu kerugian besar bagi kita, karena setelah pull up nanti kita akan melakukan rangkaian tes yang lain, yakni push up, sit up, dan juga shuttle run yang juga membutuhkan tenaga yang banyak. Ya, kemudian ada tips untuk sit up. Yang pertama, nah, seperti biasa, lakukan latihan sebelum melakukan tes ini. Minimal 1 bulan sebelum melakukan tes untuk membiasakan perut teman-teman supaya nanti terbiasa ketika melakukan tes kesamaptaan dan tidak terjadi yang namanya kram. Yang kedua, nah ini yang sering terlupa ya. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan sit up, jangan terlalu sering menutup mata atau merem. Karena apa? Ketika kita menutup mata ketika melakukan sit up yang posisinya itu sudah lelah karena sudah berlari, kemudian sudah melakukan pull up, nah itu akan membuat pusing teman-teman. Nah, kalau sudah pusing, nanti gawat. Kalau pusingnya berlebihan, teman-teman bisa jatuh pingsan dan tidak bisa melanjutkan rangkaian kesamaptaan. Maka dari itu, tetap diatur untuk
pola pernafasan, kemudian jangan terlalu sering menutup mata. Tips yang pertama untuk bagian push up. Ya, karena segala sesuatu itu butuh latihan, maka dari itu saya tekankan untuk semua rangkaian samapta ini, yakni latihan. Ya, latihan. Nah, tips pertama kali ini, jadi lakukan latihan itu minimal ya, minimal 1 bulan sebelum tes kesamaptaan dilangsungkan. Nah, kenapa 1 bulan? Jadi ini untuk membiasakan badan teman-teman, barangkali yang belum terbiasa untuk push up itu jadi terbiasa selama 1 bulan itu. Sebelum melakukan tes kesamaptaan ini, teman-teman bisa melakukan pembagian timeline di 1 bulan menjelang tes kesamaptaan ini. Misalkan minggu pertama usahakan untuk push up minimal 10 atau 15 kali, itu bagi yang belum terbiasa. Nah, nanti di minggu kedua usahakan harus ada progres dari tiap minggunya. Misalkan dari yang tadinya awal 10, 15 sudah terbiasa, tambah progresnya ditingkatkan kembali menjadi 20 hari berikutnya, kemudian 25. Nah, sampai akhirnya nanti mencapai angka maksimal yakni 43. Itu untuk pria. Nah, setelah terbiasa dengan melakukan timeline tadi yang dibagi antara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat menjelang tes kesamaptaan, insya Allah badan teman-teman yang tadinya kaku atau mungkin tidak kuat untuk melakukan push up akan terbiasa ketika nanti melakukan tes kesamaptaan. Nah, itu sangat berguna sekali. Karena apa? Ketika nanti di kesamaptaan itu bukan cuma fisik yang harus dipersiapkan, tapi juga apa? Mental. Nah, itu yang sering bikin down atau faktor penggugur ketika melakukan push up. Nah, usahakan ketika melakukan latihan ini juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari teman-teman. Misalkan ada yang baru kuliah tetapi mengikuti tes kesamaptaan, nah itu jangan sampai mengganggu. Nah, jadinya makanya diatur sedemikian rupa sama teman-teman supaya yang lain, kegiatan yang lain pun bisa tercover. Baik, tips yang kedua seperti biasa, lakukan peregangan atau pemanasan sebelum melakukan push up ini. Nah, peregangan bisa dilakukan di bagian lengan atau bagian dada. Nah, ini bisa membantu meminimalisir supaya tidak pegal ataupun cedera ketika melakukan push up. Tips yang ketiga, usahakan ketika push up ini pandangan teman-teman menuju ke arah depan, bukan ke arah bawah. Tips keempat, seperti biasa, atur nafas teman-teman ketika melakukan push up. Karena apa? Pernafasan di sini merupakan hal yang sangat vital atau hal yang sangat penting, baik itu melakukan lari ataupun samapta B ini, ya. Jadi usahakan teman-teman atur nafas sedemikian rupa sehingga nanti ketika melakukan tes, teman-teman akan terbiasa dengan pernafasan yang sudah dilatih minimal 1 bulan sebelumnya. Tips yang kelima, nah ini yang bahaya sekali ketika teman-teman melakukan tes kesamaptaan khususnya push up ini. Nah, jadi banyak dari teman-teman itu gugur di sesi push up ini, tak tahu langsung dihentikan perhitungannya. Kenapa? Banyak teman-teman itu ketika beristirahat di bawah, ya, dengan menempelkan perut di bawah atau di tanah atau di alas. Nah, itu merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya tes push up ini. Bukan gagal, tetapi lebih ke arah dihentikan, langsung dihentikan perhitungannya. Meskipun teman-teman lanjut, tetapi ketika sudah beristirahat di bawah dan menyentuh alas, itu dianggap sudah selesai melakukan rangkaian gerakan push up. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ketika teman-teman merasa lelah ketika push up, nah itu teman-teman bisa beristirahat, tapi jangan di bawah, usahakan di atas, ya. Ketika beristirahat di atas, jangan sampai menempel di bawah. Nah, berhenti sejenak di atas, kemudian dilanjutkan kembali push up-nya. Nah, itu akan dilanjutkan perhitungannya karena tidak menghentikan rangkaian push up ketika teman-teman beristirahat di atas. Tips yang pertama untuk shuttle run. Nah, di shuttle run ini teman-teman diminta untuk melakukan sprint pendek. Maka dari itu, latihlah teman-teman sebulan sebelumnya itu berlatih untuk sprint pendek dan juga berbelok. Karena apa? Nanti ketika melakukan
shuttle run di Samapta itu akan dituntut untuk secepat-cepatnya. Dan dengan melakukan sprint pendek dan dilatih dengan sprint pendek dan juga belokan, nanti ankle kaki kita akan terbiasa dan itu akan meminimalisir terjadinya cedera. Tips yang kedua, nah ini yang sering terlupa ya. Jadi usahakan ketika melakukan shuttle run ini, usahakan lakukan gerakan dengan benar. Kenapa? Karena shuttle run merupakan tes terakhir dan ini tentunya sudah terkuras tenaga kita, terkuras habis. Nah, kalau tenaga kita terkuras habis dan kita melakukan gerakan yang salah, kita diminta untuk mengulang. Kebayang dong kerugiannya seperti apa? Kita udah kehabisan tenaga, itu disuruh mengulang. Pernah terjadi ketika di kelompok saya, kelompok shuttle run saya, itu ada yang melakukan kesalahan dan itu diminta untuk mengulang dan tanpa adanya toleransi apapun. Nah, tentunya ini kerugian bagi si peserta. Kenapa? Karena posisi tenaga sudah habis dan itu sudah mau selesai rangkaian Samaptanya. Nah, itu makanya teman-teman usahakan lakukan gerakan ini dengan benar, lihat contoh yang baik dan benar ketika melakukan shuttle run. Nah, itu tadi tips dan trik mengenai Samapta B. Nah, di video kita yang lain ada tips dan trik caranya lolos wawancara. Penasaran kan? Tetap pantengin channel kami. Terima kasih.